Kia Putri belum pertemanan ambek Ki 240 gak iso ngundang sih aku. Bean. Ya, Putri. Oke, selamat sore teman-teman. Sudah kedengaran suara saya? Dengaran ya? Masih 13. Like dan share ya. Ayo teman-teman cepat merapat ya. Selamat sore semuanya. Bluetooth mode. Empat 14 orang. Yuk, masih 15 orang. Gabung yuk, gabung. Putri sudah bisa bergabung dengan kita? Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Mbak Iva. Wah, Udah siap kayaknya ya? sudah Udah siap ya? orang ini. Masih 16, nggak apa-apa. Saya mulai dulu ya. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. I24 lover, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Perkenalkan saya Sarifah Aini, host di acara ini.
Kali ini kita akan mengambil tema tentang demam berdarah, yang mana saat ini lagi tren ya, Putri, benar begitu ya? Karena sekarang ini lagi musim hujan dan banyak pasien yang datang ke puskesmas, rumah sakit maupun klinik untuk mengobatkan anak atau keluarganya yang sedang sakit panas. Dan mereka sangat paranoid sekali ketika anak atau keluarga mereka panas lebih dari 3 hari, itu sudah minta dicekkan lab. Maka dari itu, untuk saat ini kita akan sharing-sharing bersama teman-teman semuanya, bersama Q24 Lover, bersama teman-teman Q24, apa sih demam berdarah itu dan bagaimana cara pencegahannya serta penanggulangannya. Kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang sudah pasti kita kenal, yaitu Dr. Tri Mulyaningsih. Beliau ini adalah dokter praktek umum, seorang dokter umum yang berpraktek di Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang dan juga berpraktek di Apotik Q24 Pule. Baik, Bu Dokter, selamat sore. Selamat sore. Oke, suaranya Bu Dokter agak kurang keras sedikit ya, mungkin di saya. Iya. Iya, saya kurang mendengar soalnya. Sebentar. Tanya. Oke. Kayak ini udah. Baik, Bu Dokter. Untuk opening kita pada sore hari ini, saya akan memberikan info kepada customer kita tentang pelayanan yang ada di Q24. Di Q24, di Q24 kita mempunyai pelayanan kefarmasian yang meliputi pelayanan obat-obatan dan juga konsultasi apoteker. Kemudian untuk di Apotik Q24 Pule, kita juga punya pelayanan untuk dokter praktek umum. Sedangkan di Apotik Q24 Peterongan kita buka 24 jam non-stop ya. Kemudian setiap hari Jumat di Q24 Pule ada cek gula gratis dan juga tensi gratis. Kenapa kita melakukan itu? Salah satunya kita mendukung program pemerintah yaitu screening PTM. Kenapa kita screening PTM? Karena trennya saat ini penyakit tidak menular atau PTM itu salah satunya adalah diabetes dan juga hipertensi, itu tidak hanya diderita oleh lansia saja, tapi mulai dari anak kecil sampai usia produktif sudah mengalami diabetes dan juga hipertensi. Maka dari itu, Q24 berkontribusi untuk mendukung pemerintah dalam keberhasilan program PTM ini, salah satunya dengan men-screening melalui cek GDA gratis dan juga tensi gratis yang ada di Q24. Begitu, Putri. Baik. Untuk layanan telemedicine, kita juga ada ya bagi customer Q24 yang mungkin imobilisasinya terbatas, bisa menghubungi kami di 0857 733 83547. Customer atau pasien bisa langsung berhubungan dengan dokter kami, gitu Putri. Untuk selanjutnya kami persilakan Putri untuk menyampaikan materi pada sore hari ini, yaitu tentang demam berdarah, pencegahan dan juga penanggulangannya. Monggo kami haturkan. Ya, terima kasih Mbak Iva atas seremoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita langsung mulai aja mungkin ya Mbak Iva, mempersingkat waktu karena kita nggak lama-lama, yang penting kena dan bisa paham. Itu aja sih supaya kita bisa
Gimana caranya menghindari, mencegah, dan menanggulangi DBD. Jadi yang awal pengen saya tahu bahwa dasar-dasar dari istilahnya kita mengenal dulu demam berdarah dengue itu apa sih? Dari asalnya dari mana? Kalau saya mudah-mudahan bisa sangat dimengerti oleh orang-orang awam. Dan apalagi masyarakat awam kita sekarang itu sudah sangat pintar-pintar semua, udah pakai internet semua yang memang, jadi insya Allah udah pada ngerti semua bahasa-bahasa medis yang umum. Infeksi virus dengue itu merupakan virus yang difektori atau dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Kalau semua orang pasti sudah tahu, yang ini sudah umum. Dan Aedes albopictus. Tapi faktor nyamuk ini sebenarnya itu bahwa 4 jenis serotype yang memang kebanyakan orang tidak tahu. 4 jenis serotype itu ada dengue tipe 1, dengue tipe 2, dengue tipe 3, dan dengue tipe 4. Dan yang paling sering menginfeksi di Indonesia kita ini itu adalah dengue yang tipe 3. Jadi serotype yang tipe 3. Dan itu infeksi dengue tipe 3 itu memang biasanya sangat parah. Tapi memang itu yang paling terbanyak di Indonesia. Dan masa inkubasi dari dengue ini itu 4-10 hari. Nah, masa inkubasi itu sendiri apa? Masa inkubasi itu adalah masa atau waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga adanya munculnya gejala. Sedangkan infeksi virus dengue sendiri itu terbagi 2 lagi. Ada yang asimptomatik, ada yang simptomatik. Asimptomatik itu tidak bergejala. Jadi banyak sebenarnya. Teman-teman kita mungkin sudah terkena, tapi dia nggak ada gejala. Jadi dia baik-baik aja karena memang daya tahan tubuhnya bagus. Jadi seperti itu. Ada memang yang simptomatik atau bergejala. Nah, yang bergejala sendiri ini jadi ada 4 macam tipe, mulai dari sindromnya, sindrom infeksi virusnya, ada dengue fevernya, terus kemudian masuk ke demam berdarahnya. Kemudian yang paling jarang terjadi itu ada yang namanya organolepti, itu jarang terjadi. Oke, selanjutnya perjalanan penyakitnya saya ceritakan di sini. Ada yang namanya DBD itu mulai dari fase demam. Demam itu dimulai dari 1-3 hari. Kita tahu masa inkubasinya tadi 4-10 hari. Ketika fase demam, ini fase-fasenya di mana demam itu lagi tinggi-tingginya. Dan dia biasanya karakteristik dari demam berdarah sendiri, demamnya itu tidak bisa turun kecuali dengan penurun obat penurun demam, obat penurun panas. Jadi tidak akan terjadi. Gejala lain selain demam itu biasanya ada yang namanya nyeri otot, nyeri sendi, nyeri tenggorokan, nyeri di belakang mata yang dirasakan seperti itu. Ada kadang yang malah epistaxis atau mimisan, gusi berdarah. Itu dia sudah masuk di demam berdarah yang dengue. Jadi memang ada perdarahan. Kemudian tadi fase demam 1-3 hari, ada yang namanya fase kritis. 3-7 hari. Nah, di mana fase kritis ini untuk orang-orang yang bergejala, ini yang perlu kita waspadai. Karena kadang kita tidak aware, masyarakat di sini tidak aware bahwa fase kritis ini itu fase di mana demam berdarah dengue ini lagi menginfeksinya. Jadi benar-benar sangat menginfeksi yang bisa terjadi perdarahan dan perdarahan itu tidak terlihat. Itu biasanya dengan ditandai dengan trombositnya sangat menurun. Dalam fase kritis ini, trombosit itu jarang sekali untuk dia trennya naik. Jadi trennya pasti turun. Nah, ketika trennya itu semakin turun, itu bisa jadi adanya perdarahan di dalam. Itu yang perlu diwaspadai. Kemudian adanya fase penyembuhan 6-7 hari. Nah, fase penyembuhan ini biasanya sudah berangsur demamnya turun. Demam turun, keadaan sudah membaik, vital sign atau vital sign itu terdiri dari tensi, nadi, suhu, itu semuanya sudah mulai stabil. Walaupun kadang trombositnya masih rendah. Tapi trombosit dengan biasanya
dikategorikan bisa keluar rumah sakit penyelesaiannya itu baik, masih stabil. Oke, kemudian gejala-gejala dari fase tadi sudah saya jelaskan, mulai dari fase demamnya, fase kritisnya. Kemudian sebenarnya fase demamnya ini Mbak Iva itu bisa dilihat dari kalau pasien-pasien itu berobat ke klinik, puskesmas, biasanya ada yang namanya diuji dengan Krampelin atau uji Tourniquet namanya ya. Itu akan kelihatan adanya titik-titik tinja. Salah satu pemeriksaan awal sebelum dilakukan pemeriksaan uji darah. Seperti itu. Hanya kenapa di fase demam di 1-3 hari disarankan untuk berobat ke klinik terdekat, ke puskesmas terdekat, ke dokter praktek terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik agar tidak sampai ke fase kritis. Kemudian di manakah pencegahannya? Nah, ini yang sangat perlu diketahui oleh masyarakat, oleh teman-teman atau lingkungan sekitar kita. Sebenarnya pencegahannya ini sudah banyak dilakukan dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan terdekat di rumah kita. Contoh dari puskesmas itu biasanya sering menggalangkan untuk yang namanya bersih-bersih. Jadi yang namanya terus memotongkan, kemudian dikubur. Memang kalau yang ada limbah-limbah tertentu kayak gitu. Sudah sering kita salahnya untuk diulangi kembali. Jadi pencegahannya gimana? Yang pertama, imunitas kita harus bagus. Jadi imunitas kita itu harus bagus biar kita tidak terinfeksi. Ketika kita terinfeksi demam berdarah, jangan sampai kita ada yang namanya fase kritis. Mungkin kita yang namanya tadi itu asimptom. Bagaimana caranya imunitas tubuh biar bagus? Yang pertama memang harus istirahat cukup, konsumsi cairan, terus makan makanan yang bernutrisi, dan yang terakhir memang imunitas biar bagus, itu jangan lupa bahagia. Bukan gitu ya Mbak Iva ya? Ya betul Bu, karena bahagia itu merupakan imunitor terbaik. Betul. Karena kalau stres dikit saja imunitas bisa langsung turun. Kemudian pencegahan yang lainnya itu selain imunitas tubuh kita harus bagus, kita harus membersihkan lingkungan sekitar. Kemudian membuang limbah padat dengan benar, yaitu tadi seperti contoh bisa dikubur, bisa di tempat-tempat yang memang seharusnya dibuang. Jadi tidak dibiarkan terbengkalai begitu saja, karena itu yang akan mengakibatkan faktor-faktor pada nyamuk Aedes aegypti itu akan hinggap. Kemudian menutup atau mengosongkan dan membersihkan wadah penyimpanan air. Nah, ini yang kadang, apalagi sekarang ini dari bulan Desember kita kan selalu musimnya ini hujannya kadang dia ada tiap hari. Nah ini yang harus hati-hati, harus dilihat lagi sekitar kita, bagaimana wadah-wadah yang memang kira-kira jangan sampai ada yang bisa menampung air. Kemudian menyemprotkan insektisida, terus mendidik masyarakat tentang resiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk ini. Seperti yang kita lakukan sekarang ya Mbak Iva. Sebenarnya untuk mendidik masyarakat ini sudah sering dilakukan sama puskesmas. Jadi sebisa mungkin masyarakat itu tidak lalai, istilahnya tidak acuh tak acuh, karena memang kasus-kasus DBD pasti selalu. Nah, sampai sini mungkin dari pencegahan saya keluarkan semua Mbak Iva, karena kalau terlalu dalam mungkin nanti saya takutnya tidak. Karena kalau ketika ada gejala mulai dari pemeriksaan laboratorium itu pasti akan dilakukan ketika memang diperlukan. Hanya di sini butuhnya kita untuk segera berobat atau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena ketika pemeriksaan nanti akan ketahuan apakah ini butuh untuk segera dilabkan atau
sementara tidak butuh. Oke, Mbak Iva, sampai sini mungkin teman-teman ada yang bertanya atau Mbak Iva yang mau bertanya? Iya, terima kasih Bu Tri. Ini ada pertanyaan yang sebelum kita live tadi sudah saya ada pertanyaan dari beberapa customer ya yang sudah saya rekam ya. Ya. Ini dokter, pada hari keberapakah sih kita itu diperlukan cek lab untuk DB ini gitu loh? Pada hari keberapa anunya apa namanya? Mas Habibie, maaf ya Dok ya. Jangan di situ dulu. Ya. Hari keberapa yang ini apa sih ini? Hari keberapa yang diperlukan untuk cek lab pada kasus DB? Itu yang pertama. Ya Bu, kemudian trombosit itu pada angka berapa harus dikasih ini transfusi gitu Bu. Itu mungkin beberapa pertanyaan yang tadi sempat saya catat dari customer Bu, yang sebelum kita live tadi sudah ada masuk di DM saya. Oke, sementara berarti 2 pertanyaan dulu kita Iya, langsung iya. jawab ya Mbak Iva. Ya, saya cek dulu sama ini saya ya Bu ya. Ya. Saya langsung jawab aja. Ini pada hari keberapa tadi sudah saya singgung awal pembicaraan kita, istilahnya saya sudah singgung ada yang namanya fase-fase di mana DBD itu punya 3 fase. Jadi ada yang namanya fase demam 1 sampai 3 hari. Memang sebaiknya ketika fase demam ini biasanya memang nilai lab itu masih normal. Makanya kadang disarankan untuk cek lab itu ketika di hari ketiga. Jadi dimulai di hari ketiga sampai lebih dari itu istilahnya. Jadi kalau masih hari pertama, hari kedua dilakukan pemeriksaan labnya itu masih dalam angka yang stabil atau sebenarnya mulai ambang. Jadi kita tidak bisa mengkategorikan bahwa ini trombosnya sudah turun. Misalnya kejadian seperti itu. Jadi memang sebisa mungkin cek labnya untuk cek trombositnya turun apa tidak itu biasanya disarankan untuk dicek di hari ketiga. Di hari ketiga. Tapi ini beberapa pasien baik di klinik atau di Fasiankes tempat saya bekerja itu kebanyakan sekarang mereka yang paranoid itu demam hari pertama gitu sudah minta cek lab. Nah, apakah bisa Bu diketahui pada hari pertama untuk cek labnya? Oke, baik. Ada kasus-kasus tertentu di layanan kesehatan tertentu yang dicekkan di hari pertama. Jadi memang sebenarnya kita melihat lagi kondisi pasien itu sendiri. Kondisi ketika dia datang seperti apa. Makanya ada butuhnya pemeriksaan vital sign itu tadi. Jadi ada kondisi tertentu yang di hari pertama dia kondisinya itu sudah mulai kelihatan sangat shock. Dalam artian tensinya sudah mulai turun, sudah mulai meningkat, lemas. Mungkin walaupun di hari pertama itu sangat perlu dilakukan cek laboratorium. Jadi tetap yang namanya observasi ketat istilahnya. Dan itu ketika sudah cek laboratorium di hari pertama dengan kondisi seperti itu, memang sangat diperlukan untuk ceknya berkala atau berlanjut. Mungkin bisa juga dilakukan NS1 itu ya dokter ya, untuk bisa mengetahui adanya virus dengue apa tidak di dalam tubuh pasien tersebut gitu ya dokter ya. Itu istilahnya untuk penegakan diagnosis. Ya, penegakan diagnosisnya pakai itu. Ya. Baik. Tapi mungkin untuk fasilitas kesehatan primer paling sudah punya ya Mbak Iva ya sekarang. Belum. Itu biasanya kalau di Jombang mungkin ada beberapa rumah sakit dan juga lab yang baru punya itu dokter untuk NS1 itu. Iya. Mungkin di Muhammadiyah sudah ada belum dokter itu?
Perlu diinfokan di Rumah Sakit Muhammadiyah apakah sudah tersedia? Kalau Rumah Sakit Muhammadiyah memang belum tersedia, jadi memang tetap kita kirim ke laboratorium luar Ya. untuk pemeriksaan NS1. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dokter, karena mungkin dokter juga ditunggu banyak pasien gitu nggih, dokter nggih. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya trombosit. Ya. Nah, untuk pengalaman itu memang ada trombosit yang namanya di bawah ambang batas yang perlu dilakukan transfusi. Jadi sebenarnya memang gini Mbak Eva, DBD ini perlu diketahui sama teman-teman bahwa DBD ini sebenarnya tidak ada obatnya, tidak ada pemberian antibiotiknya, tidak ada vaksin khusus untuk DBD. Jadi tidak ada obat dan tidak ada vaksin khusus untuk DBD. Itu yang perlu diketahui sama teman-teman. Jadi memang yang dilakukan sama petugas kesehatan di setiap fasilitas kesehatan itu hanya melakukan untuk perbaikan keadaan untuk pasien-pasien demam berdarah. Nah, memang tidak ada obat-obat khusus. Dia jadi memang ada infeksi. Nah, sama halnya dengan transfusi trombosit. Jadi transfusi trombosit itu memang bukan terapi atau bukan pengobatan. Ini sama halnya dengan kayak perbaikan keadaan pasien. Karena banyaknya trombosit yang turun, jadi adanya loss dari perdarahan itu sendiri. Jadi banyak perdarahan yang keluar. Trombosit berapa yang dilakukan transfusi? Biasanya pasien-pasien ini tergantung lagi ya, tergantung dari keadaan pasien. Tapi biasanya ini dilakukan biasanya di bawah dari 40.000 atau di bawah 30.000 dengan tetap melihat keadaan pasien, tetap melihat vital sign dari pasien. Ada beberapa pasien dengan kondisi trombosit 70.000, 60.000, dia itu keadaannya sudah masuk ke shock. Atau dilakukan yang namanya penggantian cairan atau mungkin nanti akan dipikirkan untuk dokter untuk Mas Habibie, mohon maaf ya dokter, saya sambil ngomong soalnya. Nah, itu tadi yang di bawah 30.000 itu sudah transfusi trombosit. Misalnya diganti plasma gitu belum, nggak bisa ya dokter ya. Misalnya trombosit kita kesulitan gitu untuk angka nilai segitu. Iya, jika keadaan di tempat-tempat tertentu yang memang sangat terbatas, yang susah untuk menemukan, itu biasanya memang tetap dilakukan transfusi tapi bukan trombosit. Jadi memang transfusi dilakukan plasma. Itu tidak ada masalah Mbak Eva. Selama memang yang penting kita ada penggantian yang namanya. Itu kan untuk penggantian apa yang sudah hilang gitu. Istilahnya apa yang sudah keluar tadi berdarah. Tidak ada masalah. Itu karena memang kita namanya di sektor tertentu memang susah untuk mendapatkan trombosit. Tidak ada masalah untuk penggantian plasma. Iya, ini ada pertanyaan yang masuk dokter. Untuk pencegahannya dokter, apa sih yang bisa mohon maaf dokter, selingan. Ya beginilah kalau mama lagi live ya dokter ya, jadi nggak bisa fokus ya. Satu sisi saya harus ngomong, satu sisi lagi saya harus mengerjakan pekerjaan saya gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman dan juga customer Q24 ya. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk pencegahannya dokter, apa yang harus dilakukan selain 3 atau 5M yang jenengan sampaikan tadi? Apakah mungkin terdapat di kit 24 gitu dokter untuk mungkin suplai vitamin ataukah pakai lotion pencegah gitu dokter?
Oh banyak, kalau di kita di Apotek 24 itu sudah banyak dijual. Multivitamin memang sangat diperlukan untuk mendukung mendukung daya tahan tubuh kita untuk tetap di titik yang baik-baik saja. Jadi memang perlunya untuk kita konsumsi multivitamin, dan multivitamin itu banyak macamnya di Apotek 24. Jadi nanti bisa konsultasi sama pihak dari apotekernya. Itu insya Allah nanti akan dijelaskan mana yang baik, mana yang lengkap, mana yang sesuai kebutuhan. Itu Mbak Iva. Jadi memang macamnya itu banyak dan semuanya bagus-bagus di Apotek 24. Nah, untuk lotion itu namanya repellent istilahnya. Lotion untuk menangkal untuk kita digigit nyamuk. Nah, itu juga sangat bagus untuk mencegah. Jadi memang apalagi anak-anak atau gimana, memang harus diolesi untuk repellentnya itu atau penangkal dari lotion penangkal dari kita. Itu ada yang tidak saya bisa. Itu memang jadi untuk membangun imunitas tubuh yang baik. Vitamin, lainnya memang seperti pemberian lotion untuk menangkal nyamuk. Bagus sekali pertanyaannya. Iya. Iya, itu tadi beberapa pertanyaan yang diajukan di DM saya ya dokter ya. Jadi untuk di Ki24 itu terdapat banyak sekali produk-produk untuk pencegahan DBD ya dokter ya, begitu ya. Mulai dari vitamin, kemudian mulai dari lotion untuk mencegah si kecil dari terkena gigitan nyamuk seperti itu ya dokter. Jadi selain menguras, mengubur, kemudian apalagi dokter? Ya itulah ya. Menutup genangan air yang mungkin ada di rumah kita. Kita juga harus selalu memperhatikan suplai vitamin untuk keluarga tercinta. Dan juga memberikan lotion kepada buah hati kita supaya terhindar dari gigitan nyamuk. Begitu ya dokter ya. Karena kita sekarang ini di era di musim penghujan yang tentu saja di rumah sakit banyak sekali pasien-pasien dengan DBD. Maka dari itu, karena kan ini menular ya dokter ya. Jadi kita juga tidak bisa hanya melakukan pencegahan di menutup, menguras ataupun mengubur tempat-tempat yang sekiranya di situ bisa bersarang nyamuknya, begitu ya dokter ya. Dan apabila customer Ki24 ada keluarga ataupun anaknya yang demam tinggi sudah 3 hari, segera saja periksakan ke Fasiankes terdekat atau tempat kesehatan terdekat. Dan kita sudah ada dokter umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, hari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Di situ kami menerima pendaftaran online juga, mungkin takutnya antri atau gimana, di nomor 0857 7338 3547. Jadi Anda tidak perlu untuk datang untuk antri, tapi Anda bisa antri dulu di nomor tersebut. Gitu dokter. Jadi kita memudahkan layanan pasien yang akan berkunjung ke Apotek Ki24 untuk periksa dan berjumpa dan berkonsultasi dengan dokter yang ada di Ki24. Begitu dokter. Iya. Selain itu untuk layanan konsultasi apoteker kita juga tersedia setiap hari di jam-jam tertentu. Karena apoteker kita juga ada jadwalnya tersendiri, gitu ya dokter ya. Jadi mohon maaf sebentar dokter. Ya. Begitu ya dokter. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kami buka pertanyaan lagi. Bagaimana? Tidak ada?
Apakah dokter sudah ditunggu pasien? Sepertinya seperti itu Mbak Iva. Oh iya. Alhamdulillah semuanya kritis-kritis, pinter-pinter Mbak Iva. Pertanyaannya Iya. bagus-bagus semua. Iya, betul. Untuk Q24 Lover, terima kasih telah menyimak acara ini. Lain kesempatan kita akan hadir lagi dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, lebih interaktif lagi, dan insya Allah akan bisa menambah pengetahuan dari kita semua. Karena orang bijak pernah berbicara bahwa pendidikan bukan hanya persoalan kita ke sekolah atau ke kampus lalu kita mendapatkan ijazah, akan tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan, dan itu bisa kita dapatkan di mana saja. Seperti kali ini kita dapatkan sharing-sharing atau info-info yang menarik di IG Live Apotik Q24. Begitu Bu Dokter. Terima kasih atas informasinya, terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum. Salam sehat untuk kita semua.